Oke guys, di sini saya mau menjelaskan cara fermentasi sekam mentah ya guys ya. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu tujuan dari fermentasi media tanam sekam mentah ya. Kenapa harus difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam khususnya tanaman hias aglonema? Tujuan yang pertama yaitu adalah supaya media tanam sekam mentah itu sudah tidak panas lagi, karena proses dekomposisi itu menghasilkan panas guys. Proses fermentasi itu menghasilkan panas. Proses fermentasinya itu seperti tempe yang teman-teman beli di warung. Tempe yang di warung itu nggak pernah dingin guys, pasti panas. Nah itu proses fermentasinya masih berjalan guys. Nah, kalau misalnya proses fermentasinya sudah berhenti, pasti udah nggak panas. Nah sama seperti media, kalau misalnya proses fermentasinya masih berjalan, itu medianya bakal panas guys. Nah batang aglo itu nggak kuat panas. Nanti kalau misalnya kepanasan, itu batangnya bakal jadi lonyot guys ya. Nah makanya itu butuh proses fermentasi terlebih dahulu untuk sekam supaya tidak menghasilkan panas ketika digunakan ya guys ya, supaya aglonemanya nggak lonyot. Terus tujuan yang kedua yaitu supaya benih padi yang ada di sekam itu mati ya guys ya, karena proses fermentasi itu menghasilkan panas dan lembab juga, akhirnya benih-benih padinya itu bisa mati guys ketika difermentasi nanti, entah itu karena kepanasan terus malah jadi matang atau lain sebagainya yang menyebabkan si benih padinya itu mati, entah itu dimakan bakteri atau sebagainya. Nah itu adalah dua tujuan fermentasi sekam mentah sebelum digunakan sebagai media tanam ya guys ya. Di video selanjutnya saya bakal kasih tahu bagaimana cara fermentasi media ya guys ya. Cara fermentasi media yang pertama, jadi ada dua ya. Yang saya lakukan ini menggunakan sekam ayam ya guys ya, campuran sekam ayam, sekam mentah dan sekam ayam. Sekam ayam itu sekam bekas peternakan ayam. Di peternakan ayam itu alasnya suka pakai sekam ya. Nah itu sekam ayamnya itu bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk fermentasi media tanam sekam mentah ya guys ya. Cara fermentasinya seperti apa? Jadi siapin sekam mentah dan sekam ayam dengan perbandingan 1 sekam ayam dicampur dengan 2 sekam mentah atau 3 sekam mentah. Jadi satunya itu sekam ayam, 2 atau 3 itu sekam mentah ya guys ya. Itu dicampur sampai merata, diaduk gitu ya, dengan perbandingannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya keadaannya kering, itu harus dilembabkan dulu, karena proses fermentasi itu butuh kelembapan yang cukup, jangan terlalu basah dan jangan kekurangan kelembapan ya. Jadi harus pas kelembapannya. Kalau misalnya sudah rata, sudah dilembabkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, entah itu karung atau trash bag, plastik sampah. Lebih bagus lagi plastik sampah, karena supaya kelembapannya terjaga, tidak ada pengurangan kelembapan, lebih bagus lagi pakai trash bag ya guys ya, plastik sampah. Kalau karung kan ada lubang-lubangnya, takutnya nanti kelembapannya malah berkurang, lebih bagus pakai plastik trash bag. Ketika sudah dimasukkan ke dalam karung atau plastik trash bag, itu ditutup rapat, diikat ya. Habis itu didiamkan minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan ya. Maksimal 1 bulan harus langsung dipakai. Takutnya kalau misalnya lebih dari 1 bulan, itu malah jadi kompos ya guys ya. Sebenarnya bisa sih, nanti kalau misalnya jadi kompos bisa jadi campuran sekamnya ini, pengganti kokopit ya. Nah itu cara pertama. Cara kedua next video. Cara fermentasi media tanam sekam mentah yang kedua. Takutnya nanti di tempat teman-teman nggak ada peternakan ayam, atau di toko pertanian tempat teman-teman tinggal itu nggak jual sekam ayam ya. Nah, saya punya cara lain. Jadi di toko pertanian itu pasti jual EM4 pertanian ya. EM4 pertanian ya. Yang harus dibeli itu EM4 pertanian, jangan salah. Soalnya EM4 tuh ada jenisnya. Ada EM4 perikanan dan EM4 pertanian ya. Nah, yang harus dibeli itu EM4 pertanian. Cara pakainya gimana? EM4 itu harus diencerkan terlebih dahulu. 1 sendok makan EM4 pertanian ditambah 1 sendok makan gula pasir yang menggunung. Kalau misalnya nggak menggunung itu bisa 2 sendok makan gula pasir ya. Dicampurkan di dalam 1 liter air sampai larut. Fungsinya gula itu adalah makanan utama bakteri EM4-nya itu. Makanan utama sebelum proses fermentasi itu berjalan ya. Itu dilarutkan dalam 1 liter air, kemudian siapin sekam mentahnya, disemprotkan ke sekam mentahnya ya sampai lembab. Yang saya barusan kasih tahu itu cuma perbandingan. Jadi kalau misalnya nanti kurang lembab, dirasa kurang lembab gitu ya, itu bisa teman-teman bikin lagi larutannya seperti itu. Itu pokoknya 1 sendok makan E4 ditambah 1 sendok makan gula pasir yang menggunung, atau 2 sendok makan gula pasir ditambahkan dengan 1 liter air ya. Jadi itu perbandingannya. Disemprotkan ke media sampai lembab ya. Terus kalau misalnya udah dirasa lembab, habis itu dimasukkan ke dalam wadah, entah itu karung atau plastik trash bag, lebih bagus lagi plastik trash bag. Kemudian kalau misalnya sudah dimasukkan, langsung diikat, kemudian didiamkan selama minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan. Nah itu maksimal 1 bulan sudah siap pakai, harus sudah dipakai ya, takutnya kalau kelebihan jadi kompos. Seperti itu ya cara fermentasi media tanam sekam mentah.